Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Suatu sukacita buat saya untuk dapat terus membagikan firman Tuhan. Karena saya percaya bagi saya, kesanggupan saya adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu biarlah melalui program Bible and Coffee ini Tuhan memberkati kehidupan kita dengan firman-Nya, menguatkan kita dengan jalan-jalan yang diarahkan kepada kita, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Sehingga melalui firman yang setiap pagi kita dengar, minimal kita juga bagikan kepada orang-orang yang kita tahu itu ada di kontak-kontak nomor-nomor telepon kita, ya kan, ada di akun-akun media sosial kita, sehingga minimal kita boleh menjadi berkat bagi mereka melalui apa yang sudah kita terima. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita mohon hikmat datangnya daripada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami terus disempurnakan hari demi hari. Untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada kuasa-Mu, dan pada akhirnya hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan yang pagi hari ini kami akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti, sehingga ketika firman itu ada dan tinggal dalam hidup kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yakni apa yang Tuhan kehendaki untuk kita buat di muka bumi ini. Saya teringat ketika Yesus dalam firman yang mengingatkan kepada murid-muridnya, seperti domba engkau aku utus di tengah-tengah kawanan serigala. Di dunia ini kita ada, namun kita bukan berasal daripada dunia ini. Amin saudara. Karena kita bukan berasal daripada dunia ini, kita mesti punya standar yang di atas daripada orang-orang dunia. Wah, ya kan? Mungkin sebagian kita berkata, standar seperti apa pendeta? Standar sorga. Karena engkau berasal dari sorga, engkau adalah warga kerajaan sorga, Alkitab bilang, maka standarmu adalah standar yang berbeda. Berbeda dengan cara orang dunia menghadapi masalah. Berbeda dengan cara orang dunia menghadapi fitnahan. Berbeda. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Apa yang Yesus ajarkan buat anak-anaknya? Saudaraku, wah ini penting supaya kita berbeda. Ya kan? Lukas 6 ayat 27 dan 28. Bilang begini. Tetapi kepada kamu, lihat, kepada saudara dan saya, kepada anak-anak Tuhan, kepada mereka yang mengaku murid Kristus, yang mendengarkan aku, lihat saudara, dijelaskan kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tidak ada yang bisa melakukan ini kalau bukan karena Roh Kudus. Bagaimana kita disuruh mengasihi musuh kita? Bagaimana kita disuruh membalas yang baik kepada orang yang membenci kita? Bagaimana kita bisa meminta berkat kepada orang yang mengutuki kita? Bagaimana kita bisa mendoakan orang yang mencaci kita kalau bukan karena karya Roh Kudus? Itu sebabnya saya mau pastikan hanya orang-orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa melakukan hal ini. Lihat saudara. Standar anak-anak Tuhan dituntut lebih. Kenapa? Karena Alkitab bilang janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita dituntut berbeda, saudaraku. Perbedaan inilah yang akhirnya membuat kita mengerti bahwa saya bukan berasal dari dunia. Mungkin saudara bilang, pendeta gak gampang loh. Gak gampang kita untuk mengasihi musuh kita. Gak gampang berbuat baik kepada orang yang benci kita loh pendeta. Gak gampang loh minta berkat untuk mereka yang ngutukin kita pendeta. Gak gampang pendeta berdoa buat orang yang mencaci kita. Itu sebabnya saya bilang, engkau ciptaan sorga.
Kita warga kerajaan sorga, harusnya kita mampu. Kenapa? Karena bukan kita, Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang tinggal dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk melakukan di atas rata-rata. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang membuat perbedaan kita. Makanya Yesus bilang, berbahagialah engkau yang membawa damai, sebab engkau disebut apa? Anak-anak Allah. Hari-hari ini dunia kurang membawa pendamaian. Orang-orang yang suka ngajakin ribut, orang-orang yang cari ribut, ada masalah sedikit dibesarkan, ada masalah besar dibesar-besarkan, meledak-meledak, saudara. Justru sebaliknya, dalam hidup anak-anak Tuhan sebaliknya, ada masalah besar dikecilkan, ada masalah kecil dianggap tidak ada masalah. Dengan kata lain, kita rindu dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita jadi pembawa-pembawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus memiliki standar sorga. Amin, saudara. Standar sorga itu di atas rata-rata, saudara. Standar dunia orang berselingkuh dulu, berzina dulu, baru dosa. Tapi Yesus ajarkan, jika engkau melihat seorang wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hidupmu. Lihat standarnya, saudara. Standar moralnya jelas. Sehingga akhirnya kita mengerti, saya betul tinggal di dunia, tapi saya bukan berasal dari dunia. Sehingga saya melakukan segala sesuatu dan menghalalkan segala cara, sama seperti orang-orang dunia. Yang parahnya justru lebih banyak, saudaraku. Waduh, ngeri. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya lebih parah dari orang-orang dunia. Ini yang bikin ngeri. Kita harus buat, lihat saudara, ada keterpisahan. Ya, eksklusif. Tapi jangan hidup menyendiri, kita berbaur. Justru kita mesti menerangi. Justru kita memberikan rasa karena kita garam. Itulah standar sorga, memberikan dampak. Dampak yang baik tentunya, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi jelas hari ini kita belajar, saya, sama-sama bilang sama saya harus memiliki standar sorga. Standar sorga bukan standar dunia, saudara. Kita harus berbeda. Karena orang akan melihat dari buah. Sama-sama bilang sama saya, dari buahnya lah orang menilai kita. Amin. Mungkin saudara bilang gak gampang. Tapi saya sangat yakin dan percaya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Sekarang jadi pertanyaan, kita lebih dengarkan suara Roh Kudus atau suara ego kita? Kita lebih mendengarkan keinginan-keinginan roh atau keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Keinginan daging kita adalah mengutuki orang yang mengutuki kita. Keinginan daging kita adalah mencaci orang yang mencaci kita. Walaupun Roh Kudus sudah mengajarkan, ayo Glenn, ampuni dia, ayo Glenn, balas dia dengan memberkati dia, ayo Glenn, doakan dia. Roh Kudus sudah mengajarkan, saya percaya Roh Kudus mengingatkan. Karena Yesus sudah bilang, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Jadi yang diingatkan Roh Kudus adalah ajaran tentang Yesus. Yang diingatkan Roh Kudus adalah apa yang pernah Yesus sampaikan. Firman-Nya. Jujur, kalau kita mau jujur, Roh Kudus seringkali mengajarkan kita. Tapi seringkali juga kita memberontak. Karena ego kita. Ego kita terlalu tinggi. Kedagingan kita yang lebih menguasai. Hari ini yang Tuhan mau, setiap kita, betul kita tinggal di bumi. Betul kita tinggal di dunia. Tapi cara kita harus memiliki cara-cara sorga. Engkau pengusaha, engkau berbisnis, miliki cara-cara sorga dong. Engkau berbisnis, jangan curang bos. Engkau pengusaha, jangan licik. Sehingga akhirnya kita mengerti, standar saya bukan standar dunia. Standar saya standar sorga. Saya harus berbeda dengan pengusaha-pengusaha lain yang orang-orang cara-caranya dia gunakan sebagai cara-cara dunia. Akhirnya yang dituntut dari kita, Alkitab katakan, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya? Amin. Yang dituntut dari kita, apakah kita bisa dipercaya? Sebagai apa? Sebagai agen pembawa damai, sebagai representatif kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih.
Karena hari ini kami terus dibekali oleh firman Tuhan. Kami menyadari kami bukan berasal dari dunia ini. Karena kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk memiliki standar sorga, karakter sorga, cara-cara usaha seperti orang yang berusaha, bukan dengan cara-cara dunia. Hari ini kami dibekali. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan setiap kami ya Bapa, untuk kami menjalani hidup kami di dunia ini dengan karakter sorgawi, dengan standar-standar kerajaan Allah. Hamba percaya Roh Kudus akan menolong kami. Hamba percaya Roh Kudus akan memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk tetap terus berkarya, untuk tetap terus hidup dan memiliki standar sorga. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Engkau adalah buatan sorga. Engkau adalah ciptaan sorga. Engkau adalah keluargaan sorga. Karena itu miliki standar sorga, bukan standar dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.